Kurnia Erlangga dengan NIM 64240242. Perkenalkan, nama saya Reani Falsahadin dengan NIM 64240340. Perkenalkan, nama lengkap Yohanes Patikolin dengan NIM 64240855. Di sini saya akan menjelaskan finansial rasio Bank Mega dari tahun 2019 sampai 2024. Untuk rasio short term solvency liquidity ratio, untuk rasio current ratio atau CR untuk tahun 2019 Bank Mega mendapat nilai di angka 1,9%, 2020-nya 1,9%, 2021-nya 1,8%, 2022-nya 1,9%, 2023-nya 1,15%, dan 2024-nya 1,10%. Lalu untuk cash rasionya 0,01% untuk 2019, untuk 2020-nya 0,1% juga, 2021-nya 0,1%, 2022-nya 0,1%, 2023-nya 0,24%, dan 2024-nya 0,81%. Lalu untuk kategori long term solvency or financial leverage ratio, untuk rasio total debt ratio atau TDR yaitu 0,8257 untuk 2019, untuk 2020-nya 0,894, untuk 2021-nya 0,8773, untuk 2022-nya 0,7317, untuk 2023-nya 0,7091, untuk 2024-nya 0,7259. Untuk rasio debt equity ratio yaitu 4,69 kali, untuk di tahun 2019, di 2020 8,07 kali, 2021-nya 6,90 kali, 2022-nya 4,31 kali, 2023-nya 3,49 kali, 2024-nya 3,66 kali. Untuk equity multiplier ya, untuk 2019 5,69 kali, lalu 2020-nya 9,7 kali, untuk 2021-nya 7,94 kali, untuk 2022-nya 5,31 kali, untuk 2023-nya 4,49 kali, untuk 2024-nya 4,66 kali. Untuk term interest earned-nya 0,53 kali untuk 2019, 2020-nya 0,77 kali, 2021-nya 0,83 kali, nomor 2 untuk 2022-nya 0,83 kali, untuk 2023-nya 0,63 kali, untuk 2024-nya 0,49 kali. Untuk cash coverage ratio-nya di 2019 2,21 kali, 2020-nya 2,26 kali, 2021-nya 1,99 kali, 2022-nya 1,77 kali, 2023-nya 1,75 kali, 2024-nya 1,70 kali. Lalu untuk kategori aset utilization or turnover ratio, yaitu untuk rasio receivable turnover ya 19,52 kali untuk 2019, 2020-nya 24,24 kali, untuk 2023-nya 2022-nya untuk 2021-nya 30,62 kali, 2022 39,18%, 2023-nya 18,03 kali, lalu untuk 2024-nya 163,1 kali. Untuk days sales in receivable yaitu
2019-nya 19,52 hari, untuk 2019-nya 2020-nya 24,28 hari, 2021-nya 19,91 hari, 2022-nya 1,1 hari, 2023-nya 18,3 hari, lalu 2024-nya 2,29 hari. Untuk total hasil turnovernya 2019 0,7 kali, lalu untuk 2020-nya 0,18 kali, yaitu untuk 2021-nya 0,20 kali, 2022-nya 0,25 kali, 2023-nya 0,22 kali, untuk 2024-nya 0,20 kali. Untuk kategori profitability rate rasio, yaitu untuk rasio profit margin 0,1491 di 2019, untuk 2020-nya 0,1877, 2021-nya 0,2490, 2022-nya 0,2324, 2023-nya 0,1943, untuk 2024 0,1529. Untuk rasio return on asset atau ROA yaitu 2019-nya 1,99%, untuk 2020-nya 3,87%, 2021-nya 3,02%, 2022-nya 2,86%, 2023-nya 2,66%, 2024-nya 1,95%. Untuk rasio return on equity-nya 2019 12,90%, 2020 23,86%, lalu 2021 2,94%, 2022-nya 19,6%, 2023-nya 16,10%, 2024-nya 12,43%. Untuk kategori market value rasio earning per share 2019-nya 165,12 di 2019, di 2020-nya 238,28, di 2021-nya 321,20, di 2022-nya 324,80, di 2023-nya 281,40, di 2025-nya 2024-nya 211,28. Untuk rasio price earning ratio di 2019-nya 2,773 kali, 2020 2,75 kali, 2021-nya 5,09 kali, di 2022-nya 6,87 kali, di 2023-nya 8,70 kali, di 2024-nya 8,36 kali. Untuk price to sell di 2019-nya 0,84, di 2020-nya 0,84, di 2021-nya 0,117, di 2022 0,129, di 2023 0,161, di 2024 0,152. Lalu untuk market to book ratio atau MBR semuanya dari 2019 sampai 2024 yaitu di angka 0,00 kali. Lalu untuk analisis kinerja likuiditas saya pada Bank Mega, yaitu kinerja likuiditas mengukur kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk rasionya atau ukuran rasionya dari 2019 sampai 2024 yaitu untuk 2019 ya 1,09%, di 2024 ya 1,10%. Untuk trennya itu stabil karena rasio ini konsisten berada sedikit di atas 1% dalam konteks perbankan. Nilai ini menunjukkan likuiditas yang sangat ketat atau aset lancar hanya sedikit melebihi liabilitas lancar.
Stabilitasnya menunjukkan manajemen yang konsisten, namun bank harus sangat mengandalkan aset dengan likuiditas tertinggi untuk operasional buffer. Untuk cash ratio-nya itu di 2019 0,01%, 2024-nya 0,81%. Untuk trennya meningkat. Peningkatan tajam sejak 2023 atau 0,44% hingga 2024 atau 0,81% menunjukkan perbaikan substansial dalam proporsi kas murni dan setara kas terhadap kewajiban lancar. Peningkatan ini mengindikasikan manajemen bank telah memperkuat cadangan kas sebagai respon terhadap lingkungan yang mungkin memerlukan likuiditas segera, yang merupakan sinyal positif untuk peningkatan keamanan likuiditas primer. Kesimpulan likuiditas secara umum, Bank Mega mempertahankan likuiditas yang sangat ketat atau CR stabil di 1,10%. Selama periode 6 tahun, posisi current ratio yang mendekati ambang batas 1% mengindikasikan bahwa margin keamanan bank sangat tipis dan likuiditas operasionalnya bergantung pada aset yang sangat cepat dicairkan. Namun, kelemahan ini diimbangi oleh perbaikan substansial dalam cash ratio yang melonjak signifikan menjadi 0,81% di tahun 2024 dari level stagnan 0,01% pada periode sebelumnya. Perubahan ini menunjukkan pergeseran strategi yang positif dalam manajemen kas dan setara kas yang kemungkinan diinisiasi untuk memperkuat bantalan likuiditas primer bank. Meskipun likuiditas sekunder atau CR atau current ratio tetap ketat, peningkatan likuiditas primer cash ratio ini mengindikasi manajemen yang lebih proaktif dalam mitigasi risiko pendanaan menjelang akhir periode analisis. Lalu yang kedua, analisis solvabilitas Bank Mega. Untuk rasio debt equity ratio atau DR, trennya menurun kuat dari 8,7 kali sampai 3,66 kali. Penjelasannya, deleveraging berhasil menurunkan dramatis ini sejak 2020 adalah sinyal kesehatan fundamental yang luar biasa. Ini menunjukkan bank secara substansial mengurangi ketergantungan pada utang dan memperkuat basis permodalan. Penurunan DER meningkatkan kapital adequacy bank dan memberikan fleksibilitas finansial yang lebih besar. Lalu untuk rasio total debt ratio atau TDR menurun dari 89,04% ke 72,59%. Pengurangan risiko aset konsisten dengan DER. TDR yang menurun mengonfirmasi bahwa proporsi aset yang didanai oleh utang telah berkurang, membuat struktur pendanaan aset lebih aman dan stabil. Lalu untuk rasio term interest earned, trennya menurun kritis dari 0,77 kali ke 0,49 kali. Dikarenakan ancaman operasional akut, nilai TIE yang secara konsisten di bawah 1,0% adalah kelemahan terbesar bank. Angka 0,9% di 2024 berarti laba operasional atau EBIT hanya mampu menutupi 49% dari beban bunga. Ini menunjukkan bahwa bank harus menggunakan laba non operasional atau menggoroti kas untuk melunasi bunga utang, menunjukkan risiko keberlanjutan operasional yang tinggi. Lalu untuk cash coverage ratio menyusut dari 2,26 kali sampai ke 1,70 kali dikarenakan margin keamanan berkurang. Meskipun rasio ini masih di atas 1,0 kali, tren penurunannya mencerminkan bahwa meskipun arus kas yang lebih besar dari laba, akuntansi karena non-cash expense seperti depresiasi masih mampu menutup bunga margin
keamanannya semakin menyusut dari tahun ke tahun. Kesimpulannya, solvabilitas yang diperpanjang, kesehatan solvabilitas Bank Mega terpolarisasi. Bank berada dalam kondisi sangat sehat dan sudut pandang struktur model atau TDR mencerminkan manajemen risiko yang bijaksana. Namun TIE yang sangat lemah menunjukkan bahaya operasional yang mendesak. Perbaikan modal menjadi titik berat. Berarti jika bank tidak dapat menghasilkan laba operasional yang cukup untuk melayani beban utangnya, prioritas strategi harus bergeser dari manajemen utang menjadi peningkatan EBIT untuk memperbaiki TIE. Selanjutnya saya akan menjelaskan rasio aktivitas. Rasio aktivitas mengukur efisiensi bank dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan. Rasio Day Sales in Receivable atau DSR trennya menurun drastis 19,52 hari sampai 2,29 hari. Penjelasannya, kualitas kredit sangat tinggi, DSR yang sangat rendah 1-3 hari adalah bukti efisiensi operasional yang superior. Ini mengindikasikan manajemen bank memiliki kontrol yang sangat ketat atas penagihan piutang atau siklus kredit yang sangat singkat. Ini langsung berkorelasi dengan kualitas. Receivable turnover trennya fluktuatif tinggi. Penjelasannya, aktivitas pinjaman dinamis, fluktuasi ekstrim seperti puncak 39,18 kali di 2022 menunjukkan adanya aktivitas perputaran piutang yang sangat cepat atau perubahan mendasar dalam jenis aset yang dipegang. Ini menunjukkan manajemen aset yang gesit, namun memerlukan pemahaman konteks kebijakan kredit bank. Total asset turnover atau TATO stabil dan moderate 0,17 kali sampai 0,20 kali. Penjelasannya, efisiensi aset konsisten. Nilai TATO yang stabil menunjukkan bahwa bank secara konsisten dan efisien menggunakan aset totalnya untuk menghasilkan pendapatan operasional. Dalam konteks industri perbankan dengan bisnis aset besar, rasio ini mencerminkan penggunaan aset yang stabil dan terukur. Kesimpulan aktivitas yang diperpanjang, kesehatan aktivitas Bank Mega sangat kuat. DSR yang menunjukkan penagihan piutang yang cepat adalah keunggulan operasional yang membedakan bank, menunjukkan risiko kredit dan efektif dikelola. Stabilitas TATO menggunakan gambaran bank sebagai entitas yang efisien dan mengkonversi aset menjadi pendapatan. Selanjutnya, rasio profitabilitas. Rasio ini menilai kemampuan bank menghasilkan keuntungan dari operasi aset dan modalnya. Di kolom rasio ada return on asset atau ROA. Trennya menurun tajam 3,87% menjadi 1,95%. Efisiensi aset menurun menurut ROA kembali ke level 2019, menunjukkan bahwa aset bank semakin tidak efektif dalam menghasilkan laba. Hal ini bisa disebabkan oleh peningkatan aset yang tidak menghasilkan bunga atau efisiensi biaya operasional. Yang kedua ada return on equity atau ROE. Itu juga menurun drastis dari 3,86% menjadi
4,43%. Imbalan hasil saham tertekan. Penurunan ROE sebesar hampir separuh adalah masalah profitabilitas terbesar. Penurunan ini yang bertepatan dengan penurunan equity multiplier atau IM menegaskan bahwa bank menukarkan leverage tinggi atau resiko dengan return tinggi saat resiko diturunkan. Imbal hasil pemegang saham juga anjlok. Selanjutnya ada profit margin menyusut dari 24,90% menjadi 15,29%. Penjelasannya, tekanan margin penurunan PM mengkonfirmasi bahwa persentase laba bersih dari setiap rupiah pendapatan atau penjualan semakin kecil. Hal ini bisa terjadi karena peningkatan biaya pendanaan atau persaingan yang menekan pendapatan bunga bersih atau NIM. Selanjutnya ada earning per share atau EPS. Menurun dari 324,80 sampai 211,28. Laba inti berkurang. Penurunan EPS sejak puncak di 2022 adalah konfirmasi finansial bahwa laba bersih yang diatribusikan kepada pemegang saham telah berkurang. Kesimpulan, profitabilitas yang diperpanjang. Kesehatan profitabilitas berada pada kondisi mengkhawatirkan. Meskipun delevering membuat bank lebih aman, konsekuensinya adalah hilang leverage yang signifikan untuk meningkatkan ROE. Bank menghadapi tantangan ganda, membalikan tren penurunan profit margin dan meningkatkan efisiensi ROA sambil mencari cara untuk mendapatkan kembali keuntungan kompetitif tanpa mengorbankan stabilitas modal. Rasio yang berikutnya, rasio nilai pasar. Rasio ini mencerminkan bagaimana pasar investor menilai prospek dan aset bank. Rasio yang pertama, price earning ratio. Jadi trennya meningkat kuat dari 2,7 kali sampai dengan 8,36 kali. Penjelasannya, optimisme pertumbuhan, kenaikan PER atau price earning ratio menunjukkan bahwa pasar menghargai prospek laba bank di masa depan dengan premi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terlepas dari penurunan EPS di akhir periode. Ini mencerminkan pandangan bahwa penurunan laba saat ini bersifat sementara. Yang berikutnya, market to book ratio MBR stabil. Skeptisme fundamentalnya, MBR yang konsisten 0,0 kali adalah anomali pasar yang signifikan. Secara matematis, hal ini menunjukkan bahwa harga saham bank diperdagangkan jauh di bawah nilai buku ekuitasnya. Pasar tidak mempercayai valuasi aset bank di neraca dan mungkin meragukan kualitas atau nilai realisasi dari aset-aset tersebut. Sebagai kesimpulannya, nilai pasar yang diperpanjang, penilaian pasar bersifat kontradiktif dan kompleks. Ada optimisme spekulatif yang didorong oleh ekspektasi pertumbuhan di masa depan, tetapi ada keraguan mendalam pada valuasi aset. Bagi investor, hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian. Apakah bank dalam saham value yang sangat murah, atau apakah MBR yang rendah adalah indikasi masalah struktural pada kualitas aset yang belum diakui oleh pasar.
Yang berikutnya penjelasan indeks. Berdasarkan gambar ini, saham Bank Mega dapat dikatakan cukup baik, namun lebih cocok untuk investor jangka panjang yang mencari stabilitas, bukan untuk pemburu dividen tinggi atau trading agresif. Hal ini terlihat dari kinerja harga jangka panjang yang sangat kuat, di mana saham Mega mengalami kenaikan sekitar 1,232% secara all time, menunjukkan pertumbuhan nilai perusahaan yang signifikan dari waktu ke waktu. Namun dalam beberapa tahun terakhir, grafik menunjukkan tren penurunan dari puncaknya, menandakan adanya fase koreksi atau perlambatan pertumbuhan harga. Dari sisi valuasi, rasio sekitar 13,67 tergolong wajar untuk saham perbankan. Tidak terlalu mahal, namun juga bukan undervalued ekstrim. Sementara itu dividen yield sebesar 2,72% termasuk relatif rendah, sehingga saham ini kurang menarik bagi investor yang berfokus pada pendapatan dividen. Dengan kapitalisasi pasar sekitar 38,36 triliun, Bank Mega tergolong bank besar dan stabil. Kesimpulannya, saham Bank Mega tergolong baik dari sisi fundamental dan historis pertumbuhan, tetapi kurang optimal untuk tujuan dividen dan perlu kehati-hatian jika masuk saat tren harga sedang melemah. Dividen yield pada bank 2,72% bisa dikatakan merupakan dividen yield dengan angka yang kecil. Pada umumnya dividen yield bank berkisaran 3,5%. Oleh karena itu, saham ini kurang cocok bagi investor yang memiliki tujuan utama untuk mendapatkan penghasilan rutin dari dividen, tetapi masih dapat dipertimbangkan oleh investor yang mengincar pertumbuhan nilai saham dalam jangka panjang. Dividen yield pada Bank Mega ini terbilang kecil. Penulis mengambil angka max dari awal berdirinya tahun 2005 Bank Mega hingga 2025 dengan angka 1,242%. Dari angka ini lalu dibagikan dengan 20 tahun, yaitu dapat dari 2005 dikurang dengan 2025, sehingga hasilnya adalah 61,6%. Jika dibulatkan menjadi 6%, dari hasil ini telah didapatkan dividen yield untuk Bank Mega. Berikut untuk analisa target investasi. Nah, perhitungan UMR-nya, UMR 2025 itu adalah 5 juta per bulan, hingga untuk per tahunnya itu adalah 60 juta per tahun. Asumsi sekarang usianya itu adalah 20 tahun, rencana pensiun usia pada 70 tahun. Inflasi untuk sekarang 2,80% per tahun. UMR 2075 itu adalah 238.675.028 per tahun. Berikutnya target dana investasi untuk pendapatan pasif tahun 2075. UMR per tahun itu adalah 234.675.028. Suku bunga deposito itu ada 6%. Jumlah dana deposit yang diperlukan pada tahun 2075 itu adalah 3.977.917.143. Itu dapat dari UMR per tahun dibagi dengan suku bunga deposito. Yang berikutnya lagi untuk proyeksi present value investasi apabila menggunakan target growth dari dividen yield saham pada Bank Mega. Dividen yield untuk pada Bank Mega itu 6% per tahun. Present value 2025 apabila target dana deposito 2075
itu dengan deposito 2075 3.977.917.143. Deposito 2025 itu adalah 215.954.605. Pada kesimpulannya, apabila hanya mengandalkan investasi saham bank Mega, maka diperlukan 215.954.605. Berikut ilustrasi proyeksi investasi. Pada tahun 2025, investasi awal tahun itu adalah 215.954.605. Untuk returnnya 12.957.276. Investasi akhir tahun itu adalah 228.911.881.000. Investasi akhir tahun didapatkan dari investasi awal tahun ditambah dengan return. Untuk investasi akhir tahun pada tahun 2025 digunakan untuk investasi awal tahun untuk 2026, dan selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya itu juga sama dengan konsep pada tahun 2025 dan 2026, sehingga pada tahun 2075 itu investasi awal tahunnya itu adalah 3.977.917.143. Untuk returnnya 238.675.028, sehingga investasi akhir tahun itu untuk 2075 4.216.592.172 per tahun, sehingga yang terdapat pada slide 3 untuk investasi awal tahun 2075 sama dengan pada slide 1, yaitu pada jumlah dana deposito yang diperlukan pada tahun 2075 itu sebesar 3.977.917.143. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara membeli saham dengan broker, yaitu dari Phillip Security, yaitu POEMS. Jika kalian ingin membeli saham, pencet logo yang tertulis Pro Stock atau Stock, pencet. Nah, lalu kalian ketik sini pencarian saham yang mau kalian beli. Misalnya saya membeli saham dari Bank Mega dengan kodenya itu Mega. Nah, di sini jika kalian mau beli satu lot, yaitu satu lembarnya itu sekitar harganya 3.000. Jika kalian ingin masukkan satu lot, berarti total yang harus dibayar yaitu sekitar 331.000. Nah, jika kalian mau beli, pencet buy.